Community and Retail Equity Analyst Lead PT Indo Premier Sekuritas Angga Septianus mengatakan, peluang aksi ambil untung menjadi lebih besar saat indeks komposit menembus area all-time high dan disertai sentimen pemicu. Ke topik pilihan pemirsa, laju indeks harga saham gabungan tertahan untuk sementara terdampak aksi profit taking usai mencatatkan rekor tertinggi di sepanjang masa. Namun stimulus dari pemerintah disebut menjadi salah satu penopang anti badai terhadap indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia. Laju indeks harga saham gabungan atau IHSG di kuartal terakhir tahun ini seakan tak terbendung. Adapun stimulus dari pemerintah disebut-sebut menjadi salah satu penopang anti badai di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, IHSG mencetak rekor tertinggi atau all-time high, baik secara intraday maupun di level penutupan perdagangan. Terbaru di Senin awal pekan, IHSG ditutup turun tipis 0,04% di level 8.381,24. Terdampak profit taking usai sentuh level intraday tertinggi sepanjang masa di level 8.478,148. Tren laju positif IHSG berlanjut di tengah aksi profit taking setelah investor mendulang lonjakan harga portofolio saham yang dimiliki. Community and Retail Equity Analyst Lead PT Indo Premier Sekuritas Angga Septianus mengatakan, peluang aksi ambil untung menjadi lebih besar saat indeks komposit menembus area all-time high dan disertai sentimen pemicu. Yang menjadi perhatian adalah PDB pada kuartal keempat setelah semua stimulus yang diberikan masyarakat untuk mendongkrak daya beli menunjukkan efeknya. Kondisi ini membuat optimisme kepada Menteri Keuangan Purbaya terhadap PDB kuartal keempat dengan likuiditas melimpah menjadi sentimen positif. Sementara pengamat pasar modal, Reddy Okta mengatakan hubungan pasar saham dan perkembangan perekonomian tidak terlalu signifikan saat ini. Meskipun PDB melambat, namun tingginya partisipasi investor retail dan institusi lokal menjaga IHSG tetap stabil. Penggerak saham saat ini sebagian besar digerakkan likuiditas, arus dana, serta sentimen optimisme dan pesimisme pasar. Namun ke depan apabila daya beli terus melemah, lalu berdampak ke kinerja keuangan emiten, maka saham bisa kehilangan minat dari investor sehingga IHSG akan mulai terkoreksi. Berbagai sumber, IDEX Channel. Kita beralih ke informasi emiten pemirsa, di mana PT Indo Tambang Raya Megah Tbk atau ITMG mencatatkan penurunan kinerja di kuartal ketiga 2025, di mana laba perseroan tercatat kontraksi 52,17% secara tahunan, sementara pendapatan perseroan juga turun di 17,38% secara tahunan. Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, PT Indo Tambang Raya Megah Tbk mencetak laba bersih sebesar 130,5 juta dolar Amerika Serikat di kuartal 3 2025. Raihan ini turun 52,17% year on year dari sebelumnya di kuartal 3 2024 sebesar 273 juta dolar Amerika. Sementara pendapatan perseroan tercatat di 1,36 miliar dolar Amerika, turun 17,38% year on year dari sebelumnya 1,65 miliar dolar Amerika di kuartal 3 2024. Manajemen perseroan menjelaskan penurunan pendapatan salah satunya disebabkan penurunan harga jual rata-rata atau average selling price sebesar 21% dari 97 dolar Amerika per ton di kuartal 3 2024 menjadi 77 dolar Amerika per ton per September 2025. Penurunan ini sejalan dengan pelemahan harga acuan batu bara. Sementara itu, beban pokok pendapatan perseroan turun 12% menjadi 1,04 miliar dolar Amerika. Dengan demikian, laba bruto tercatat di 327,01 juta dolar Amerika, turun 31,8% year on year. Di sisi lain, perseroan mencatatkan laba sebelum pajak penghasilan di 201,25 juta dolar Amerika, turun 43,99% dibandingkan dengan periode yang sama di 2024 di 359,32 juta dolar Amerika. Per 30 September 2025, total aset perseroan tercatat di 2,38 miliar dolar Amerika, sedikit turun dari 2,4 miliar dolar Amerika di akhir tahun 2024. Kas dan setara kas di 972 juta dolar Amerika, mewakili 41% dari total aset. Di sisi lain, total liabilitas naik tipis menjadi 475 juta dolar Amerika dari 473 juta dolar Amerika di akhir tahun 2024. Total ekuitas turun menjadi 1,9 miliar rupiah
dari 1,93 miliar rupiah di akhir tahun 2024. Berbagai sumber IDX Channel. Dan secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini pasca rilis kinerja kuartal ketiga di 2025, saham ITMG mengalami koreksi yang cukup dalam, bahkan dalam sepekan terakhir ini merupakan level terendah hari ini dalam sepekan terakhir pemirsa. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat pergerakan saham ITMG di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi dibuka flat di 23.350, kemudian mengalami koreksi yang cukup dalam ke level 23.025. Kemudian pada pukul 10 pelemahan terbatas ke 23.150 dan pada pukul 11 hingga penutupan sesi pertama siang tadi kembali tertekan ke 23.100, pembukaan sesi kedua di Rp23.075 per sahamnya. Dan saat ini saham ITMG melemah di 0,96% di 23.125. Beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham ITMG dalam 6 bulan terakhir pemirsa lebih cenderung bergerak fluktuatif. Di perdagangan awal Juni, saham ITMG masih diperdagangkan di 22.225, 30 Juni tertekan ke 22 ribuan, Juli, Agustus, dan pertengahan Agustus mengalami lonjakan yang cukup signifikan di 23.700, September, Oktober lebih cenderung tertekan, dan di November mencoba untuk bangkit kembali ke level 23 ribuan, namun hari ini tertekan pasca rilis kinerja kuartal ketiga di 2025. Beralih ke grafis selanjutnya dari sisi valuasi pemirsa, di mana PBV dari saham-saham pertambangan batubara biasanya masih berada di harga di bawah 1 kali. Kita akan coba lihat dari indikator yang pertama, dari posisi price earning ratio-nya di 8,99 kali, PSR-nya di 0,86 kali, PBV-nya masih di bawah 1 kali di 0,82 kali, dan PCFR 4,37 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, dan nanti tak ketinggalan saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa. Dan kami perlu ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 di 7810 di 4975 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Reza Diovanda yang merupakan teknikal analis BRI Dana Reksa Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Reza, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore Pak David, kabar baik di sini. Ya, terima kasih Pak Reza atas waktunya di IDX Channel. Kita langsung saja Pak mengulas dari sisi teknikal, pembalikan arah kembali terjadi untuk indeks harga saham gabungan usai menyentuh intraday tertinggi dalam satu hari tersebut. Dan kondisi ini sudah berlangsung lama dalam beberapa perdagangan terakhir, di mana pada perdagangan sebelumnya intraday tertinggi sudah ditembus sepanjang masa, kemudian indeks harga saham gabungan justru ditutup di zona merah. Analisis Anda secara teknikal, pembalikan arah yang terjadi untuk indeks harga saham gabungan. Baik Pak, jadi kalau misalnya kita melihat ya secara pergerakan harga, memang di hari kemarin itu rekor IHSG telah mencapai rekor ya, intraday-nya di 8.478. Namun ditutupnya itu melemah secara tipis. Pun pada perdagangan hari ini IHSG kembali ditutup melemah ya sebesar 0,51% akibat beberapa aksi taking profit dan juga pelemahan dari saham-saham big caps ya, baik itu perbankan maupun dari saham konglomerasi PAPP dan sebagainya. Namun kami melihat ya secara jangka pendek, pelemahan yang terjadi di 2 hari ini itu tidak mengubah tren utama dari IHSG, tetap bullish, dan untuk support terdekatnya itu sekarang ada di level range-nya di 8.300 sampai 8.350, sementara untuk resistennya itu kami melihat masih ada potensi untuk menguat ke 8.400 sampai 8.450-an Pak David.